uang tentunya, tapi kali ini kita masih menunggu. Dan juga kita menyadari ya kalau kemarin di sini Esmeralda diperebutkan, dan bahkan di antara match dari Alter Ego dan juga RRQ Mika, yang menggunakan Esmeralda adalah tim yang menang. Jadi pertama di sini Esmeralda di sini bisa jadi salah satu hero yang bakal diperebutkan sama MBR Delphin dan juga Alter Ego Nyx bersama dengan seorang Pakuito sepertinya. Iya, dan ada beberapa catatan juga di mana kalau misalnya MBR Delphin mereka mau mengambil Uranus lagi, ini Alter Ego harus memberikan counter juga. Betul. Harus memiliki satu hero yang mungkin bisa dibilang nge-counter tanker yang mungkin bisa dibilang kayak itu tanky banget dari seorang Uranus, apalagi kalau Lunox gitu ya. Betul, apa dibawa ke arah late game, mungkin Kari juga yang mungkin kita tahu marksman menjadi counter, salah satu marksman yang menjadi counter untuk hero-hero tebel gitu. Betul banget. Tapi melihat gameplay dari kedua tim ya, ini Alter Ego dan juga dari MBR mereka suka banget bermain ke arah late game, dimana bermain di atas menit ke 16 sampai kemarin kan hampir 20 menit ya dipegang sama teman-teman dari MBR sendiri, dan bahkan dari Alter Ego mereka bermain cukup lama ketika melawan teman-teman dari RRQ Mika 38 menit. Betul sekali, tapi Xbox kali ini sudah dibuang juga sama Alter Ego Nyx ya. Mereka tidak ingin ada hero yang bisa menginisiasi dengan sangat cepat, tapi saja juga dibuang kali ini. Semakin banyak hero yang terbuka dan semakin banyak option bisa diambil di sini. Harley masih terbuka dengan sangat lebar, Pakuito, Esmeralda, bahkan seorang Uranus di sini bersama dengan seorang Lunox masih terbuka dan bahkan bisa diperebutkan. Tapi ternyata Harley kali ini yang di-decide sama teman-teman dari Alter Ego Nyx untuk tidak berada di dalam line of doubt. Yes, nah ini kalau misalnya kita perhatiin memang dari MBR seneng banget nge-ban ke arah Poveus ya. Dan first pick untuk teman-teman dari MBR cukup terbuka, banyak banget. Ada Esmeralda yang mungkin tadi sempat dinotis sama Velagiv, biasanya diamankan sama Alter Ego Nyx kemarin ya, tapi ternyata Paquito pertama kali yang akan diamankan oleh teman-teman dari MBR. Mengingat juga Paquito salah satu tanker yang nyebelin banget, apalagi bisa dibilang kayak dia nggak butuh level 4 pun dia udah bisa ngeharas gitu loh. Benar. Musuh yang ada di satu lane dengan Paquito di sini dengan jab dan juga heavy left punch-nya. Tapi ternyata dari Alter Ego Nyx kali ini udah ngambil ke arah Hayabusa, sepertinya menjadi shadow pick terlebih dahulu, dan Popol Kupa sudah diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Dan kita tahu ya kalau misalnya Fancy Nancy diberikan Hayabusa di sini rotasinya bakal bagus banget ya, karena bisa untuk bermain dengan sangat licin nantinya dengan kuat shadow. Tapi apakah di sini bakal worth it banget untuk diambil di phase pertama? Dan sepertinya teman-teman dari Alter Ego bakal lebih decide untuk mengambil ke arah Hayabusa tanpa ada perubahan sama sekali. Kali ini untuk teman-teman dari Alter Ego sendiri yang berarti masih ada kemungkinan Hayabusa bukan Hayabusa jungler. Ya, mungkin aja bisa dimainkan sama Fancy Nancy tentunya di area side lane-nya. Mencoba untuk memainkan skema split push, yang dimana kita tahu Hayabusa ini bisa memberikan dextration tentunya ketika dibawa ke arah late game pun. Hayabusa yang kita tahu mungkin damage-nya agak sedikit fall off ya sebagai seorang assassin, tapi dia benar-benar efektif banget untuk memberikan split push untuk membuat musuh-musuhnya tuh kayak sedikit kebingungan lane mana yang harus mereka protect tentunya. Dan kali ini dari Jauhead dan juga Kaguranya sudah diamankan juga oleh teman-teman dari MBR. Betul. Tapi aku agak sedikit concern sekali ya di sini ya. MBR berhasil mendapatkan Kagura dan juga berhasil dapetin ke arah Jauhead ya, di mana dua hero ini adalah dua hero power sekali untuk Tal dan juga Ana. Dan Tal di sini dekat Jauhead yang benar-benar bakal coba untuk mengunci ke arah seorang Hayabusa. Dari sisinya Alter Ego harus mulai memikirkan bagaimana kita bisa mengontrol dua pemain ini gitu. Karena Kagura gampang banget untuk kabur dengan umbrella-nya. Jauhead bakal sangat menyebalkan dengan absorb-nya, dengan unstoppable force dan juga ejector. Dan dengan adanya Paquito, jabnya benar-benar bakal ngasih sisi yang cukup besar karena Alter Ego sendiri. Dan akhirnya mereka decide ya udah kita punya hero yang bisa nge-support kita dari belakang dengan adanya Meteor Shower yakni adalah Chang'e. Ya, Chang'e yang diamankan tentunya dan bisa dibawa ke arah late game untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Apalagi yang kita tahu ya, Chang'e ini sangat amat efektif untuk meng-clear minion secepat mungkin, untuk menyolong juga ke arah jungle dan bahkan buff yang dimiliki sama teman-teman dari MBR sendiri. Dan ini semua balik lagi ke rotasinya dari teman-teman Alter Ego. Mereka harus bergerak lebih cepat, apalagi aku bilang dengan mobilitasnya seorang Hayabusa ini harus dimaksimalkan oleh seorang Fancy Nancy. Kalau memang Hayabusanya ditaruh di arah side lane. Sementara dari MBR bisa dibilang mobilitasnya mereka juga cukup tinggi. Yang kita tahu Jauhead punya movement speed dengan ejektornya, lalu ada Kagura juga yang memiliki flee dengan cukup baik. Dia bisa mungkin bisa dibilang kayak
melakukan antisisi terhadap Popol Kupa yang memiliki stun juga. Betul. Dan juga ada trap yang dilontarkan oleh seorang Popol Kupa. Tapi kali ini memasuki banning phase kedua. Kita melihat dari Saber yang udah dibuang oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Saber yang kita tahu juga sebagai salah satu hero yang cukup instan ya. Dia dash langsung triple sweep dan langsung bisa mundur lagi. Bahkan dia mundurnya aja bisa menggunakan shurikennya untuk memberikan cicilan atau poke damage gitu. Betul. Dan kayaknya dibuang sama teman-teman dari Alter Ego. Dan ini mereka nggak mainkan ada karena memang hero-nya sangat mudah untuk di shutdown gitu. Entah itu Popol Kupa, entah itu Hayabusa, ataupun Chang'e. Terlalu tipis dan terlalu mudah untuk di shutdown dengan adanya hero-hero seperti ini gitu. Mereka makanya lebih decide untuk nggak pengen adanya Saber untuk dipegang sama teman-teman dari MBR. Dan Sky kali ini dipaksa untuk memilih hero-hero yang jauh lebih bisa untuk kiting sedikit. Mungkin di sini masih ada Lancelot, Link juga masih available kalau mereka pengen, karena Link malah enak banget untuk counter hero-hero yang dimiliki sama Alter Ego sejauh ini. Yes, tapi kalau kita lihat memang dari Alter Ego mereka udah melakukan apa ya, mungkin respect band juga terhadap Harley yang dimainkan kemarin sama Sky. Betul. Dengan begitu leluasa positioning dari Sky juga, aku bisa bilang cukup baik sebagai jungler dari teman-teman MBR sendiri. Dan bahkan Hayabusanya diamankan sama teman-teman dari Alter Ego. Mengingat juga kemarin Hayabusanya menjadi MVP ketika berhadapan dengan tim Morph Akasa. Dan kali ini sudah ada Uranus, ini masih respect juga terhadap seorang Navilera ya. Betul. Mereka nggak mau ngelepas Uranus ya. Kita udah mulai bahas tadi di early-nya, dimana kalau misalnya memang Alter Ego mau melepas Uranus, para teman-teman dari MBR mereka harus ready dengan counternya. Benar. Tapi ternyata mereka nggak mau ambil risiko. Mereka tahu ini bakal menjadi kesempatan terakhir. Kalau mereka mau menuju ke semifinal lower bracket, mereka harus numbangin MBR di sini. Tapi segala cara semuanya di respect band pun dilakukan sama teman dari Alter Ego. Kelihatan mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini tentunya. Tapi berarti di sini masih ada Ruby yang bisa diambil sama MBR Delphi nantinya sebagai salah satu hero yang berada di front line, karena memang mereka memiliki hero-hero yang bagus banget disablingnya, dan combo dengan Ruby pun bakal bisa terjadi. Tapi ternyata Esmeralda kali ini yang dibuang sama MBR Delphi. Tidak ingin adanya pedansa yang benar-benar menakutkan kali ini. Aku merasa di era Land of Dawn sekarang Esmeralda jadi satu hero yang cukup kuat banget sih. Cukup sustain, cukup memberikan damage juga. Dan hybrid build-nya juga dengan semi tank itu membuat seorang Esmeralda benar-benar membuat dan menurut aku shieldnya hilang cepet banget. Itu adalah salah satu kunci buat teman-teman dari Alter Ego Nyx kemarin ketika mereka comeback di game yang keduanya dengan era Kimika, meskipun harus terlampau cukup lama ya gamenya, 38 menit 46 detik. Itu membuat teman-teman dari Alter Ego Nyx mereka cukup sabar bermain. Mereka bawa ke arah late game, mereka tahu komposisi mereka benar-benar kuat banget di arah late game. Ada Esme, Pakito, dan juga kemarin kita lihat ada Bruno ya. Benar. Dan itu dibawa sama teman-teman dari Alter Ego Nyx, dan ini langsung menjadi respect juga dari teman-teman MBR ngebuang ke arah Esmeralda. Tapi kalau kita lihat Glue yang sudah diamankan sebagai tanker tentunya untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Sementara MBR Freya kah, Lancelot, aku merasa kayak Sky dia suka banget sama hero-hero yang punya mobilitas tinggi. Betul. Kayak kemarin Harley dengan Space Escape-nya, lalu Hayabusa yang kita tahu dengan Code Shadow. Tapi kali ini apakah akan bermain dengan hero-hero tipikal assassin lagi dari Sky? Karena kita melihat tadi Lancelot menjadi Shadow Pick dan ada Yi Sun-Sin, tapi ternyata langsung dirubah lagi ke Granger. Mungkin mereka merasa mereka butuh satu hero yang mungkin bisa nge-carry di era late game ya. Karena mereka juga harus memikirkan kehadiran dari seorang Hayabusa. Traceless di sini bisa jadi salah satu escape mechanism dari seorang Yi Sun-Sin. Jadi makanya itu bisa jadi salah satu cara juga, karena masih ada Glue juga di sini dengan pas-pas dengan split-splitnya. Jadi benar-benar bakal mengganggu. Cuman enaknya di sini adalah Glue adalah counter dari marksman kalau menurut aku. Karena ketika dia ada di backline pun bakal bisa dikejar dengan adanya split-split dari seorang Glue. Jadi masih cukup oke, tapi satu pick terakhir terhadap Alter Ego, aku berharap di sini adalah hero yang bisa mengcounter tebalnya seorang Ruby. Karena kalau misalnya mereka ngambil ke arah seorang Eve bagus dengan adanya real world manipulation yang sangat besar. Point crystal cukup sakit, tapi apakah mampu untuk menahan lifesteal yang akan diberikan sama seorang Ruby? Apalagi dengan adanya I am offended, Gondran Wolf King, dan juga I am good. Aku merasa dari Alter Ego mereka agak sedikit kurang damage sih. Entah kenapa kayak mungkin damage-nya dari Hayabusa dan juga Chang'e aja. Tapi kali ini Eve yang menjadi pilihan untuk support dari tim Alter Ego Nyx. Kita melihat Eve yang kita tahu dengan saja untuk match kita yang pertama, match pembuka di Women Star League season yang ketiga kali ini. Di day yang kedua, siapa yang akan teman-teman dukung? Langsung saja kalian tulis di kolom komentar tentunya ya. Betul sekali, dan sekali lagi era baru segera hadir. 15
2021 kali ini akan menemani kalian semua Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi Pixie kali ini mulai agak sedikit diganggu dengan kehadiran dari seorang Tal dengan smart mission-nya. Untungnya dari seorang Pixie di sini benar-benar pintar. Dia tahu ketika ada jauh head ya, pasti itu mengincar ke arah orange buff. Tapi ini dia ya, in collaboration di sini ada kolaborasi bersama dengan epchan.art ya. Kita lihat di sini ada cibi-cibi dari para pemain yang bermain di USL. Iya nih. Lucu banget, aku tuh suka banget sama gambarnya Ipichan. Betul, apalagi dia bener-bener pakai tangan ya, bener-bener luar biasa. Kita lihat sebelah sana, Ana bakal dikejar sama 2-3 hero sekaligus bahkan, dan Void Crystal kali ini membantu untuk dapetin first blood ya. Stacy harus sedikit mundur dan mencoba untuk ngatur lagi temponya. Iya, Ana yang terculik di menit yang bisa dibilang kayak hampir 1 menit pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego dan memberikan pundi ke arah seorang Run di sini untuk early game. Yang sementara Ichal di area bawah bakal coba untuk tarik dulu terlebih dahulu terhadap Nancy karena kita tahu Ichal ini masih butuh item juga ya, salah satu hero yang bisa dibilang kayak mungkin butuh item banget buat di era late game ya, apalagi dengan regeneration yang cukup tinggi dari seorang Ruby. Tapi dari Tal kali ini mencoba mengganggu, dan bahkan kalau kita lihat ada ejector tapi mengarah ke arah seorang Kupa saja. Tapi Run kali ini masih mencoba untuk memberikan Void Crystal ke arah seorang Tal dan masih bisa survive dari seorang Tal, tipis banget. Betul banget. Untungnya dari Alter Ego Nix tidak ada yang bermain dengan adanya Flame Shot ya. Aku baru sadar sesuatu. Di sini Alter Ego Nix ingin bermain untuk memaksakan MBR Delvin main di early. Dia sadar kalau misalnya dia bawa ini ke arah late game, ini bakal bahaya banget buat teman-teman dari Alter Ego Nix. Karena hero mereka gak akan bisa untuk di-break ke arah late game. Sehingga mereka lebih berfokus, ya udah kita mainin ke arah early aja, kita mampu dengan ada hero-hero yang cukup sakit dari awal. Makanya mereka ngambil ke arah 2 magical damage dan juga seorang Hayabusa sebagai junglernya. Iya, dan aku merasa juga Sky pun yang mengamankan Lee Sin. Dia tahu kalau misalnya dibawa ke arah late game, dia punya Mountain Shocker yang bisa di pop up. Tapi kali ini Stacy bakal coba tarik ulur terlebih dahulu di luar manipulation dan mulai di pop up oleh seorang Runo, dan bahkan lihat Fumieko-nya mengajar ke arah seorang Tal. Kali Talnya bakal tumbang. Fumieko dengan split-splitnya mencoba untuk menzoning teman-teman dari MBR Delvin, yang dimana Alter Ego Nix mencoba untuk mengamankan objektif mereka yang pertama di area atas Telejiv. Betul sekali, tapi udah ada 2 yang mengunci ke arah samping. Pixie yang overturn berhasil mendapatkan karena seorang Pixie kali ini, dan Turtle kali ini bakal coba untuk dikontes. Tapi lihat sebelah sana Stacy bakal terkena jab, tapi sayang sekali kali ini dari seorang Stacy masih bisa untuk mundur dan masih bisa untuk menyelamatkan diri 2 untuk 2. Iya, hampir aja itu tipis banget, dan untungnya dari teman-teman Alter Ego Nix masih bisa mengamankan objektif Turtle. Tapi Stacy kali ini balik lagi dan bahkan ada Shadow Kill mengarahkan 3 member dari MBR. Tapi kali ini Talnya dengan ejector mengarahkan seorang Pixie yang masih bisa mundur dan masih bisa di cover oleh teman-teman dari Alter Ego. Dan bahkan lihat Sky-nya langsung ditemukan begitu saja, bahkan Talnya diikat dengan split dibawa balik dengan adanya push dan juga slam. Tapi kalau kita lihat Stacy lagi dan lagi mendapatkan point kill yang begitu besar, dan bahkan Run di arah belakang, lihat di luar manipulation-nya menumbangkan 2 member sekaligus kali ini dari MBR Delvin. Benar-benar diacak-acak tadi di area jungle dari teman-teman dari Alter Ego Nix. Yes, kita akan melihat replay by Monoform kali ini, di mana tadi posisinya nggak begitu mengenakan. Yes. Kalau bisa kita bilang ya, posisinya tuh benar-benar ngebuat teman-teman dari sisi Alter Ego diuntungkan, karena mereka benar-benar maksain untuk dapetin point kill dan juga mendapatkan ke arah orange buff yang dimiliki sama Alter Ego Nix. Padahal mereka memiliki seorang Glue dan juga real world manipulation dipegang sama seorang Eve. Menurut aku 2 EOE dari sisi Alter Ego Nix itu benar-benar harus diperhatikan. Tapi Nabilera kali ini bakal coba untuk di shadow kill, ternyata nggak nyampe dong. Aduh, itu tipis banget ya. Jangan mengejar yang tidak pasti, Stacy, karena mendingan sama yang pasti-pasti aja ya. Dan kali ini dari Tal mencoba untuk menzoning Pixie yang sudah kelihatan dengan Kupanya di area mid, tapi ternyata bite them Kupa dari seorang Pixie mencoba untuk menggigit saja ke arah seorang Ana. Sementara Stacy ngedapetin semua gold turret di area atas, dan ini benar-benar menjadi keuntungan yang baik banget buat seorang Stacy menurut aku, karena di early dia udah dapetin 3 point kill di 4 menit pertama, dan itu baik banget dari seorang Stacy sendiri. Positioning dia juga tadi aku pikir dia bakalan pick off, tapi ternyata masih bisa diamankan. Dan bahkan Ichal kali ini offended karena seorang Fumieko, dan kali ini kalau kita lihat ada split ditabrak dengan adanya Tal yang mulai datang, tapi ternyata bakal ditarik lagi. Fumieko-nya harus mundur karena teman-teman dari MBR udah mulai datang, dan bahkan lihat Run backupnya yang sangat amat baik sekali. Dan lagi kali ini bakal coba dipaksa team fight-nya, dan bahkan kalau kita lihat dari Stacy-nya harus terpick off setelah adanya ejector yang dilontarkan oleh seorang Tal tadi. Itu bisa dibilang memang backup dari Run bagus. Betul. Tapi
Sayang sekali ya. Sayang sekali. Harap diingat karena ada Talgia yang kita tahu ejektornya itu masih bisa digunakan ya. Benar sekali, karena memang itu adalah counter dari seorang Hayabusa ya, dari assassin lah istilahnya dengan adanya ejector dan juga unstoppable force. Tapi yes, mereka sedikit memaksakan keadaan seperti yang aku bilang di awal. Mereka pengen nge-press supaya MBR nggak bisa dapetin farming sama sekali karena mereka tahu di arah mid to late game ini bakal menakutkan sekali dari teman-teman MBR sendiri. Tapi lihat sebelah sana Navilera ternyata tidak ingin membiarkan pergerakan dan dihentikan begitu saja, dan harusnya masih tarik ulur sih. Ini nggak akan mereka paksain fight-nya karena mereka sadar Stacy masih butuh buff-nya sendiri kali ini. Betul. Dan mungkin tadi karena Stacy-nya ke pick off, jadi mereka coba untuk ini kali ya. Mungkin coba untuk nyolong purple buff yang dimiliki sama Stacy. Tapi permasalahannya selalu ada backup, dan kali ini lihat di area atas Icel-nya terpick off karena ada rotasi yang cukup baik, dan bahkan ini mungkin Icel memberikan distraction aja buat teman-teman MBR yang lagi ngambil turtle mereka yang kedua. Betul, sedangkan Navilera kali ini berkumandang dengan sangat bahagia seperti di sisi bawah berhasil mendapatkan satu turret dan sepertinya mau coba untuk melakukan push lagi. Untungnya ada Fancy Nancy yang langsung sigap ya menghentikan pergerakan dari seorang Navilera sendiri supaya tidak terlalu nakal dan berhasil dapetin sesuatu. Fancy Nancy sudah menyelesaikan Ice Queen 1 tapi masih ada ejector terhadap Fumieko. Masalahnya yang dilempar adalah Fumieko, bukan target yang mereka inginkan. Masih ada pas-pas kali ini. Benar banget, dan bahkan lihat mulai dipukul mundur juga dari seorang Tal yang bakal coba ditarik, tapi kalau kita lihat ada Ana dengan ini yang overturn, dan bahkan dari Ananya bakal coba ditarik mundur kah? Enggak, ternyata dari Stacy hanya memberikan poke damage saja setelah ada Kochiru dan juga Shuriken dari seorang Hayabusanya. Mungkin udah belajar dari tadi ya, setelah pick off pertama dia nggak mau terlalu mukil lagi kali ini dari seorang Stacy-nya, karena juga masih ada jauh dari Talnya yang mencoba untuk membackup seorang Ana tadi di area atas. Ini menarik karena dari MBR meskipun mereka kehilangan poin, tapi mereka masih bisa menyamakan kondisi networknya. Yap, betul sekali. Tapi lihat sisi atas kali ini masih ada unstoppable force dan juga smart mission yang dibuka karena seorang Fumieko. Tapi masalahnya split yang dimiliki Fumieko bakal memberikan regen yang cukup untuk seorang Fumieko untuk sustain dan juga bertahan dalam kondisi seperti ini. Oke, kita masuk dalam 7 menit kali ini. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga. Kita pecahkan 200.000 subscriber untuk Women Star League kali ini. Kita pecahkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gold play button secepat mungkin untuk Women Star League ya. Semoga e-sport Indonesia dari Women Star League juga bisa semakin lebar dan juga semakin luas. Biar makin banyak giveaway guys. Iya, dan semoga jangan lupa ya guys ya, bahasa Indonesia terus, amin. Amin ya guys ya, jangan lupa di subscribe, di like. Oh tapi Navilera, dia ngedapetin gold buff-nya, dan kali ini bakal coba ada shadow kill yang dipopop oleh seorang Stacy dan bahkan langsung ditumbangkan seorang Navileranya yang bermain sendirian di area bawah. Tapi kali ini Talnya dia coba untuk nge-cover red buff yang dimiliki sama teman-teman dari MBR, dan bahkan lihat ini Eko-nya kali ini bakal coba ditabrak dengan Super Frost, dan bahkan split lagi memeluk seorang Tal di sini, nggak bakal dikasih pulang, maunya digoyang. Dan bahkan kalau kita lihat dari seorang Icel bener-bener tebal banget. Fumieko kali ini ayo mau kemana, aku tempelin terus, tapi bakal kita lihat Am Offended bersama dengan ini yang overturn dikombokan oleh seorang Ana. Tapi di sisi lain MBR masih bisa mengamankan turtle-nya, tapi di sisi lain Stacy, ini yang kita bilang Hayabusa bisa aja di split push kemanapun, lane manapun dia mau, dengan cukup cepat bisa mengamankan turret objektif untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan meskipun mereka nggak bisa nge-kontes turtle-nya ya, mereka tahu dari MBR lagi fokus untuk dapetin turtle terakhir. Tapi dari Stacy bermain dengan cukup pintar, dia langsung ke area bawah ngecicil ke arah turret objektif LJ. Tapi bagus banget dari Stacy, barusan dia mampu untuk menghindari combo yang hampir saja dilakukan sama teman-teman dari MBR Delphin. Tapi di atas kali ini kita melihat Meteor Shower dibuka karena seorang Icel. Cukup sekarat kali ini. Dipeluk lagi nggak tuh, dan bahkan lihat Icel-nya nggak dikasih pulang Velajev. Meskipun ditabrak sama Tal yang bukan Talia, tapi kalau kita lihat kali ini dari Fumieko-nya masih bisa bertahan di area atas. Tebel banget ini glue-nya. Semoga setebal dompetnya Fumieko, tapi ternyata di area batas Stacy-nya di pick off begitu saja karena dia bermain sendirian Velajev. Fumieko ini bahaya. Lihat regeneration yang tinggi banget, dan bahkan Fancy Nancy Meteor Shower ke arah seorang Navilera, dan kali ini lihat Ananya nggak dikasih pulang. Ini pokoknya Fumieko mainnya udah bertiga aja, nggak sama Talia, nggak sama Ana ya. Ternyata lihat Sky-nya udah mulai masuk lagi, dan lagi ada Baiton Kupa dari seorang Pixie, dan Fumieko masih bisa menemukan Ana yang bukan Ana Let It Go. Tapi ternyata lihat Pixie-nya bakal coba dipukul mundur. Oh my god, teman-teman dari Alter Ego, mereka tarik ulurnya luar biasa sekali di area atas Velajev. Tapi benar-benar backup yang bagus banget dari seorang Pixie jika menurut aku. Ketika Pixie maju, tahu di sini Fumieko mampu untuk diselamatkan dan masih bisa untuk survive. Dia langsung maju, dia hentikan dengan ada Baiton Kupa. Di stop, membuat seorang Fumieko mampu untuk dapetin 1 poin kill. Dia di geng 3 orang. Dia menghadapi 3 orang, dia masih bisa membawa pulang 1 dan survive tanpa
tanpa di shutdown sama sekali. Itu keuntungan yang cukup besar untuk teman-teman dari Alter Ego. Tapi lihat sebelah sana, Unstoppable Force sudah dibuka. Masih ada Void Crystal kali ini dibuka ke arah seorang Paul. Bakal coba untuk dikontes lebih lanjut. Jab yang dikeluarkan tapi masih dari Reward Manipulation kali ini dari seorang Rundron. Mencoba untuk dapetin karena Navilera, tapi dari seorang Fumieko membawa seorang Paul dibawa lagi ke arah belakang karena dia pas-pas. Dan here we go. 1 poin untuk seorang Fancy Nancy. 2 hilang dari sisinya MBR Dolphin. Wah, ini sulit banget. Ketika MBR Dolphin, oke, mungkin mereka memberikan space ke arah Sky, tapi Mountain Shocker-nya masih bisa menumbangkan Pixie yang tadi mencoba untuk lari. Tapi di sisi lain, 2 member hilang dari MBR ini yang membuat seorang Sky nggak bisa terlalu mungkin push juga untuk arah team fight-nya karena mereka kehilangan Navilary, mereka kehilangan 2 hero yang bisa menjadi frontlaner untuk teman-teman dari MBR sendiri. Dan ini yang membuat MBR agak sedikit sulit kali ini karena lihat di push terus-menerus Fancy Nancy dengan Shower Meteor yang langsung memulangkan Ana yang sebenarnya bisa dibilang kayak Ana pun nggak boleh terlalu bermain agresif meskipun dia punya ini yang overturn, meskipun dia punya flee. Tapi permasalahannya Ana di sini apalagi teman-teman dari MBR mereka butuh banget yang namanya damage. Kalau kita lihat dari networknya kali ini udah mulai berbanding sekitar 1.300. Iya. Dan dipegang oleh teman-teman dari Alter Ego Nix. Dan bahkan aku merasa kayak ini Navilera yang bakal menjadi distraction ya untuk teman-teman dari MBR tentunya untuk melakukan split push di area atas. Dan mungkin ini akan membuat sibuk seorang Stacy yang sebenarnya bisa ikutan team fight dengan teman-teman dari Alter Ego Nix. Tapi ternyata tidak semudah itu karena ada Navilera yang rusuh banget di arah atas, lihat. Iya, Stacy-nya benar-benar ke bawah di sini dengan Navilera. Satu kali jab bisa mampu membuat seorang Stacy berhasil di shuttle, tapi lihat sebelah sana masih di shadow kill. Cukup sakit, backup yang baik dari seorang Rundron kali ini masih di shuriken. Tapi Stacy cukup berbahaya. 1 shuriken yang cantik dan 1 poin kill berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Nix. Tapi mereka tidak puas dengan hal itu saja. Tal menjadi incaran kedua. Split pas dilakukan. Kali ini karena seorang Paul, tapi lihat sebelah depan. Pixie menerima damage yang cukup banyak dari seorang Sky. Kali ini masih ada Umbrella dikeluarkan sama seorang Ana, dimajuin lagi, ditabrakin lagi. Apa yang bakal terjadi? Dan ternyata Sky berarti di shutdown kali ini. Ana mau lari kemana? Dikasih Ninja Shower oleh seorang Fancy Nancy. Dan kali ini teman-teman dari MBR Dolphin kehilangan 3 member sekaligus bersama dengan 1 turret di arah tengah. Iya, dan ini menjadi kerugian yang cukup luar biasa tentunya untuk teman-teman dari MBR Dolphin karena Lord bakal terbuka dengan cukup lebar oleh teman-teman dari Alter Ego kali ini. Apakah bakal coba untuk dikontes karena cepet banget, lihat Fancy Nancy punya Shower Meteor. Dan bahkan kalau kita lihat ini yang membuat teman-teman dari MBR gak bakal bisa berbuat banyak apalagi setelah kehilangan 3 member sekaligus. Iya, betul sekali. 5-14 menit ke-12 menuju 13 kali ini. Dan kita melihat perbedaan yang cukup jauh. Kali ini 4.000, kali ini digeser. Tadi awal mulai cuma 1.300. Si Momo sempat mention sekitar 3 menit yang lalu. Tapi lihat item yang sudah dimiliki sama seorang Fancy Nancy. Ice Queen 1, Enchanted Talisman, Glowing 1, Genius 1. Dan mungkin nantinya dia bisa bergerak ke arah Holy Crystal. Yang berarti nanti dari seorang Fancy Nancy bakal semakin susah untuk di-shutdown. Karena dia memiliki banyak sekali item damage. Dia bakal meng-clear wave dengan sangat cepat. Apalagi Lord sudah bergerak ke arah bawah dari sisi Alter Ego Nix. Ditambah seorang Stacy kali ini yang sudah membuat ke arah Malefical Roar. Dia ingin mendapatkan permainan objektif dan memberikan physical penetration yang jauh lebih besar ke arah MBR Dolphin. Iya, dan kalau kita lihat teman-teman dari Alter Ego kali ini udah mulai fokus untuk split push ke arah 3 lane sekaligus. Dan bahkan lihat Ananya diculik terlebih dahulu dengan dari World Manipulation high ground yang tinggi. Untuk teman-teman dari Alter Ego kali ini memukul mundur teman-teman dari MBR. Dan bahkan kali ini Lordnya masih mencoba untuk bertahan di area bawah. Coba mukulin inhibitor turretnya dan masih bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari MBR. Sementara di sisi lain Super Minionnya udah mulai masuk di area mid. Kali ini Fumieko udah mulai masuk dengan split langsung dijektor oleh seorang Tal. Tapi ternyata Talnya masih bisa bertahan dan bahkan Stacy mundur ke area belakang dengan Coach Jadon dan langsung menumbangkan Ana lagi dan lagi. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari teman-teman MBR mereka udah kehilangan inhibitor di area bawah. Dan bahkan Alter Ego Nix melalui kontrol yang cukup baik sekali. Ini dari map kontrolnya benar-benar diatur dengan cukup baik dari teman-teman Alter Ego Nix. Mereka langsung pindah lagi ke area atas dan bahkan menumbangkan inhibitor di area atas kali ini. Mulai bergerak lagi ke area mid dari teman-teman MBR mencoba untuk mendefense sekuat tenaga, tapi ternyata sulit banget dari teman-teman MBR. Dan bahkan kalau kita lihat Fancy-nya asik banget di area belakang. Meteor Shower dan bahkan dari Navilera bersama dengan Ana, bersama dengan seorang Ichel. Kali ini mereka masih mencoba untuk mengamankan base yang dimiliki yang sama teman-teman dari MBR. Dan malah kalau kita lihat 3 inhibitor ternyata sudah lenyap begitu saja Villager. Permainan sangat berbeda dari Alter Ego, benar-benar jadi strong sekali di game kali ini. Aku merasa banyak sekali improvement dari hari kemarin ke hari ini. Aku merasa Alter Ego jadi lebih disiplin
jauh lebih tahu apa yang harus mereka lakukan, dan inisiasi yang dilakukan terus-terusan sama Alter Ego, open map yang dilakukan sama Fiksi, bener-bener bagus banget kalau menurut aku. Membuat MBR Delvin kewalahan karena rotasinya dari awal, dari menit 1 mereka sudah dapetin ke arah Ana. Terus belum lagi mereka terus-terusan ngebuat seorang Tal kesusahan. Sky nggak bisa untuk farming, Ichel dikejar-kejar. Ini ngebuat teman-teman dari MBR Delvin bingung. Mereka mau mainin satu lane nggak bisa, 3 lane-nya kalah jadinya. Iya, apalagi untuk komposisi MBR dibawa ke arah late game banget ya. Betul, dan ngebuat mereka ketinggalan dari sisi level, mereka ketinggalan dari sisi item juga. Iya, tapi kali ini bakal coba mulai dibuka lagi. Tiffany Talnya harus mundur dengan ejector, tapi kalau dan bahkan kalau kita lihat Flicker digunakan Fumieko kali masih berada di paling depan, dan bahkan dia balik lagi split, dan bahkan kalau kita lihat dari Fumieko, Immortal yang harus pecah tapi dia masih bisa bertahan, dan bahkan Stacy-nya masuk lagi ejector dari Tal kali ini. Dari seorang Fumieko masih bisa ditumbangkan, tapi kalau kita lihat di sisi lain Fancy Nancy, Seor Meteor langsung kali ini di pop up oleh seorang Fancy Nancy, dan bahkan Stacy-nya terlalu free. Langsung kalau kita lihat ada shadow kill juga yang dibawa oleh seorang Stacy, dan Stacy-nya gak ada yang bisa ngeculik dari teman-teman MBR. Dan bahkan kalau kita lihat Ichel kali ini masih mencoba untuk bertahan, dan bahkan lihat ada ejector ke arah seorang Fancy Nancy dari Talnya, dihujani lagi, dimandiin lagi dengan Meteor Shower, dan bahkan dari Sky kali ini gak bisa terlalu berbuat banyak. Dan bahkan dari Alter Ego udah mulai berfokus sama Face, dan ini bakal menjadi poin pertama untuk teman-teman dari Alter Ego Nix setelah